Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Pengajar. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi. Konsep 1C2, konsep perkembangan literasi. Satu C2, konsep perkembangan literasi. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi, memperoleh nilai, dan bandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini, mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana hasil atau nilai miskonsepsi Bapak Ibu? Apakah kurang memuaskan, atau sangat memuaskan? Apakah Anda setuju dengan pernyataan pada miskonsepsi tersebut seperti pada tabel berikut ini? 1. Anak masuk SD harus bisa membaca lancar. Tidak. 2. Ciri anak siap belajar di SD adalah mampu menangkap sandesan. Ya. 3. Anak SMP kelas 1 harus dapat membaca mandiri. Ya. 4. Anak kelas 6 SD dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan sederhana. Ya. Tanda literasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengomunikasikannya. Ya. Setuju. Next. Refleksi miskonsepsi 2. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan literasi dan bandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini, mari kita amati miskonsepsi Bapak Ibu di sini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan pada miskonsepsi berikut? Berikan alasannya. 1. Anak yang bisa membaca saat lulus PAUD berarti perkembangan literasinya bagus. Jawab. Perkembangan literasi pada anak usia sampai 8 tahun adalah kemampuan anak menerima informasi lisan dengan tepat, menyampaikan ide gagasan dengan cara berbicara runut dan pilihan kata beragam. Anak selesai pendidikan di PAUD yang sudah membaca lancar, sebagian besar masih perlu dibantu untuk memahami bacaan lisan, disebabkan urutan stimulasi keterampilan berbahasa tidak sesuai dengan urutan, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan baca. Aspek lain yang mempengaruhi adalah stimulasi pengetahuan bahasa yang dimulai dari visual bunyi huruf yang seharusnya dimulai dari bunyi atau fonem, nada, jeda, tekanan, dan tempo. 2. Anak cara mengukur perkembangan literasi adalah dengan tes baca tulis saat masuk SD. Jawab. Perkembangan literasi pada anak usia di bawah 8 tahun seharusnya dilakukan pada bahasa lisan dalam bentuk tanya jawab. Untuk mengecek pengetahuan bunyi bahasa dilakukan dengan cara mengecek bunyi yang dikenal. Keterampilan menulis dilihat dari kemampuan menggunakan alat tulis dan ide yang dituangkan dalam bentuk gambar. 3. Siswa SMP kurang minat baca karena lebih tertarik dengan gawe. Jawab. Sebagian besar anak lebih tertarik dengan gawe karena tidak mendapatkan keterampilan membaca untuk belajar. Keterampilan baca untuk belajar perlu dilatihkan dan diulang pada semua mata pelajaran. Anak dilatih mulai dari memilih buku, aneka teknik membaca, dimodelkan, dan diberikan aneka jenis tema untuk dibaca. Setuju. Next. Pengantar. Perkembangan literasi adalah gambaran pengetahuan bahasa, bunyi kata, kalimat, makna, dan pragmatik, dan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca dalam proses berkomunikasi, lisan, dan teks berdasarkan pengembangan proses berpikir. Ada 3 komponen yang menjadi acuan perkembangan literasi. Perkembangan bahasa. Pada saat murid belajar berbahasa, pada saat yang sama ia juga belajar pengetahuan bahasa.
Ada 5 komponen pengetahuan bahasa, yaitu fonetik, semantik atau makna, kalimat, kata, dan pragmatik atau wacana. Otto 2015. 1. Fonetik adalah hubungan simbol dan bunyi. Fonem adalah unsur terkecil yang berbentuk bunyi yang dapat membentuk makna. Setiap bahasa memiliki struktur fonem yang khas. 2. Semantik adalah makna yang terkandung pada kata. Ada makna yang mirip, berlawanan, dan bersamaan. 3. Kalimat adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Pada penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Kata adalah gabungan dari bunyi yang merujuk pada satu makna. Kata terdiri dari kata asal dan berimbuhan. Proses pembentukan kata pada setiap bahasa bersifat khas. Pada bahasa Indonesia, perubahan kata dengan imbuhan dapat mempengaruhi makna dan kelas kata. Kata tulis atau verba bermakna kegiatan. Kata tulis plus an menjadi tulisan atau nomina bermakna hasil tulisan. 5. Pragmatik, telaah makna yang berkaitan dengan konteks pembicaraan disebut pragmatik. Pragmatik dimulai dari komunikasi lisan yang paling sederhana, yaitu dari gerak, mimik, bunyi, dan kata. Pada bahasa teks, pragmatik dimulai dari tataran wacana yang berwujud paragraf. Perkembangan pengetahuan bahasa berproses dari 3 fase. 1. Fase pengetahuan bahasa. Pengetahuan komponen linguistik yang terdiri dari bunyi, kata, kalimat, makna, dan pragmatik. 2. Fase pengetahuan metalinguistik. Kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan bahasa secara sadar dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. 3. Fase aplikasi pengetahuan metalinguistik. Kemampuan seseorang dalam menerapkan komponen linguistik pada saat berkomunikasi lisan dan teks, tulisan, atau gambar sesuai dengan pembaca, pendengar, tujuan, dan konteks. Tempatkan kata yang tepat untuk pernyataan perkembangan bahasa di bawah ini adalah hubungan simbol dan bunyi. Fonetik adalah makna yang terkandung dalam kata. Ada makna yang mirip, berlawanan, dan persamaan. Semantik adalah susunan kata yang memiliki makna yang utuh. Pada penulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Kalimat adalah gabungan dari bunyi yang merujuk pada satu makna. Kata telaah makna berkaitan dengan konteks pembicaraan disebut pragmatik. Cek. Betul semua. Tempatkan kata yang tepat. Fase pengetahuan komponen linguistik yang terdiri dari bunyi, fonem, kata, kalimat, makna, semantik, dan pragmatik. Bahasa. Fase pengetahuan titik kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan bahasa secara sadar dalam berkomunikasi lisan dan tulisan. Metalinguistik. Fase pengetahuan titik pengetahuan metalinguistik, kemampuan seseorang dalam menerapkan komponen linguistik pada saat berkomunikasi lisan dan teks atau tulisan, gambar sesuai dengan pembaca, pendengar, tujuan, dan konteks. Aplikasi. Baca. Betul semua. Total skor 8, betul semua 100% progres. Kita sepas. Terima kasih pengetahuannya.
Perkembangan keterampilan bahasa. Bapak Ibu, untuk perkembangan keterampilan bahasa silakan pelajari materi dan latihan berikut ini. Keterampilan bahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan reseptif dan produktif. Keterampilan reseptif terdiri dari keterampilan menyimak untuk bahasa lisan dan keterampilan baca untuk bahasa tulis atau teks. Keterampilan produktif terdiri dari keterampilan berbicara untuk bahasa lisan dan keterampilan menulis untuk bahasa teks. Keterampilan berbahasa pada murid dimulai dari berbahasa lisan. Pada awal masa perkembangan, murid menyerap bahasa dan dari bunyi yang diterima. Dari perkembangan struktur dan fungsi otak manusia mulai merespon bunyi sejak di kandungan sekitar usia 5 bulan. Pada saat itu alat pendengaran janin sudah mulai bekerja. Jika dari fungsi organ pendengaran dapat dikatakan bahwa bahasa reseptif secara potensial dimulai dari janin. Ketika bayi lahir dipastikan ia menangis. Pada saat bayi menangis, ia mengeluarkan suara sebagai indikator organ artikulasi bekerja dengan baik. Organ artikulasi akan memproduksi bunyi untuk berkomunikasi. Jalan dengan kematangan organ artikulasi, murid menyimak aneka bunyi dan mulai membedakan bunyi bermakna. Kemampuan berbicara dimulai dengan produksi bunyi. Makna bunyi yang pertama diproduksi murid adalah nada. Jalan dan perkembangan bicara, murid mulai mengucapkan kata yang dimulai dari suku kata, lalu kata sederhana. Saat itulah murid belajar keterampilan menyimak dan berbicara. Inilah yang disebut tradisi kelisanan yang akan menjadi dasar keterampilan berbahasa tulis atau teks. Secara berurut perkembangan keterampilan berbahasa adalah sebagai berikut. 1. Menyimak. 2. Berbicara. 3. Menulis. 4. Membaca. Perkembangan keterampilan dengan urutan ini terjadi mulai dari 0 hingga 8 tahun. Berdasarkan urutan perkembangan ini, maka pada awal belajar bahasa, murid mulai dari mengenal bunyi. Setiap bahasa memiliki struktur bunyi yang khas. Dengan demikian juga bahasa Indonesia. Pada saat seseorang belajar berbahasa, hal yang pertama dilakukan adalah mengenal karakteristik bunyi bahasa tersebut. Pada bahasa Indonesia terdiri dari 6 bunyi vokal tunggal dan 4 gugus vokal diftong. Ada 27 bunyi konsonan bahasa Indonesia. Bunyi vokal dan konsonan disebut fonim segmental, artinya bunyi yang dapat dibagi-bagi. Karakteristik bahasa Indonesia, unsur suprasegmental berfungsi pada tataran kalimat. Seseorang berkomunikasi dengan bunyi dilakukan dengan aktivitas berbicara, yaitu proses produksi bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat bicara atau organ artikulasi. Rangkaian bunyi yang bermakna yang disebut bahasa. Pada saat seseorang berbicara, ia menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Bahasa lisan dan verbal atau bicara merupakan ciri manusia yang unik. Kedua kemampuan tersebut juga sangat berkaitan dengan proses berpikir. Siddhartha Kusumaputro 1992. Kemampuan berbahasa memenuhi kebutuhan penting lain dalam kehidupan, yaitu kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Keterampilan berbahasa itu dari reseptif dan ekspresif. Keterampilan bahasa reseptif adalah kemampuan seseorang memahami pesan lisan dalam menyampaikan informasi secara verbal pada pihak penerima pesan. Maka pengirim pesan harus memiliki kemampuan berbicara yang baik, yang meliputi ketepatan pelafalan dan penggunaan nada, jeda dan tempo yang tepat. Kemampuan menyampaikan pesan yang tepat ini disebut keterampilan ekspresif. Pada komunikasi tulis tampak pada penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Ini proses gambarnya. Kita simpan. Terima kasih ilmunya. Perkembangan proses berpikir dapat dilihat dari perkembangan otak yang merupakan perubahan struktur dan fungsi otak sesuai dengan usia individu. Perkembangan otak juga dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan yang dimulai dari masa kehamilan minggu ketiga
dengan diferensiasi pada sel saraf progenitor atau sel yang belum memiliki fungsi yang spesifik dan berkembang menuju kepada pembentukan sel saraf yang spesifik selama kehidupan untuk dapat mengolah informasi dari lingkungan secara spesifik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak adalah proses pembentukan molekul gen yang memerlukan nutrisi yang cukup dan stimulus untuk maju terbentuknya konektivitas antar sel saraf wiring sistem memicu timbulnya diferensiasi struktur dan fungsi saraf yang baru. Perkembangan otak terus berlangsung sampai periode postnatal. Ukuran otak meningkat 4 kali lipat selama periode prasekolah, mencapai 90% dari volume orang dewasa saat usia 6 tahun. Namun perubahan struktur gray matter dan white matter akan berlangsung sampai dengan dewasa, serta perubahan paralel struktur fungsional yang tercermin pada perilaku dan pembelajaran. Selama periode postnatal awal, tingkat konektivitas di seluruh bagian otak berkembang jauh melebihi orang dewasa. Terima kasih. Perkembangan memiliki hubungan dengan perkembangan murid, terutama dalam proses belajar. Hal ini dikarenakan perubahan pada struktur dan fungsi otak jalan dengan bertambahnya usia murid, di mana untuk menilai perkembangan murid dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut merupakan perwujudan dari manifestasi kematangan pertumbuhan otak pada piramida perkembangan otak murid, yang menempatkan ketiga aspek tersebut berada di puncak piramida. Murid tidak dapat mencapai pertumbuhan ketiga aspek tersebut jika ke-19 aspek di bawahnya tidak matang atau siap. Ketidakmatangan atau kesiapan dari ke-19 aspek akan mempengaruhi kesiapan murid untuk belajar. 19 aspek ini yang merupakan potensi dalam diri murid yang harus distimulasi untuk menjadi kompetensi yang dapat digunakan oleh murid untuk proses belajar. Cognition, intellect, perceptual motor development, sensory motor development, sensory system. Terima kasih. Murid dapat dikatakan siap belajar jika sudah memiliki 19 komponen yang berada di piramida perkembangan otak dan 5 domain modal belajar, yaitu atensi, memori, visio-spasial, literasi, bahasa, dan fungsi eksekutif. Kelima domain tersebut dapat siap jika murid mendapatkan proses pembelajaran melalui pengulangan yang akan menjadi kebiasaan yang dapat dimunculkan oleh murid. Bagian otak yang berfungsi pada proses pembelajaran ini adalah limbic system atau emosi, yang dilakukan dengan berikan kenyamanan rasa senang pada saat murid belajar, yang juga akan merangsang perhatian murid pada sesuatu yang menyenangkan atau atensi, di mana terlibat bagian-bagian otak depan frontal dan prefrontal atau keputusan, di samping temporal atau bahasa bagian atas atau parietal sensori, dan bagian belakang occipital atau warna bentuk yang saling dihubungkan melalui proses pembelajaran yang diperkaya atau asosiatif untuk membangun suatu persepsi. Dalam proses menuju kesiapan belajar, banyak bagian dari struktur otak yang berkembang, namun tidak hanya struktur otak saja yang berkembang. Alat indera sebagai penerima rangsang pertama pun harus matang, karena alat indera merupakan pintu masuknya informasi dari lingkungan luar. Setelah informasi dari luar masuk, akan diteruskan ke bagian otak sesuai dengan alat indera yang menerima informasi tersebut. Lalu akan terjadi proses informasi di otak. Informasi yang telah diproses di otak setelah selesai diolah akan dikeluarkan sebagai output sesuai dengan fungsinya. Next. Perkembangan literasi perusia. Bapak Ibu, untuk perkembangan literasi perusia silakan pelajari materi latihan berikut ini. Perkembangan literasi. Presentasi perkembangan literasi.
Bapak Ibu dapat mempelajari modul secara mandiri dengan mengunduh materi berikut ini. Tanda icon, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, plus untuk memperbesar tampilan materi, kotak untuk melakukan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi, minus plus kotak dan panah untuk mengunduh materi. Kita unduh. Perkembangan literasi ada 18 halaman. Terima kasih. Next. Materi perkembangan literasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul berikut ini dengan mengunduh dan dibaca sendiri. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, plus untuk memperbesar tampilan materi, kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Perkembangan literasi. Kita unduh. Ada 10 halaman. Next. Penutup. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi perkembangan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan dibahas tadi kasus tentang materi ini. Terima kasih. Materi 1C2 konsep perkembangan literasi sudah selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.